Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita terus belajar ya, kitab Yosua. Kita sudah seri yang ke-10. Nah, kasih ingat kata kunci Yosua apa? Possession, kepemilikan. Kepemilikan sebagian tanah Kanaan. Nah, ayat kuncinya kita baca pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, hari ini bagannya sama, tapi penjelasannya, kita melihat bagian yang kedua dari penaklukan ya, penaklukan tanah Kanaan. Ditaklukkan oleh Israel, penaklukan Kanaan itu. Nah, kemarin kita belajar, khusus ya, 3 ayat saja, kita belajar kunjungan Panglima Bala Tentara Allah. Kunjungan khusus untuk menguatkan Yosua sebagai pemimpin. Dan habis ini, apa yang kita pelajari di bagian yang kedua ini ada operasi militer. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya campaign, kampanye. Agak susah ya kalau kita ngerti kampanye. Kampanye itu kayak pemilu. Enggak, ini operasi militer. Operasi militer tapi masuk wilayah Kanaan bagian tengah dulu. Menaklukkan Yeriko dan kota Ai. Sesudah itu kita belajar operasi militer bagian selatan. Ketemu orang Gibeon, koalisi orang Amon. Lalu operasi militer bagian utara, koalisi dari raja-raja dan raja-raja dari utara. Hari ini kita belajar bilangannya pasal yang ke-6, bagian yang pertama. Ini panjang, jadi seri kedua, bagian keduanya sudah selesai ya hari ini. Saya sudah persiapkan semuanya untuk minggu depan itu. Nah, minggu kemarin, ya, last week kita belajar tentang perjumpaan ilahi tadi toh. Ingat ya, saya balik lagi tadi toh. Kunjungan khusus. Nah, minggu lalu saya ingatkan kembali, Yosua galau bagaimana menaklukkan kota Yeriko, lalu Tuhan Yesus datang dalam teofani sebagai panglima bala tentara Allah, aku sekarang telah datang. Jadi ini bicara penguatan Tuhan. This is my war. Ini perangku kata Tuhan. Jadi jenderal tertinggi pasukan penguasa surga, Tuhan Yesus, nggak datang jadi penonton, ini minggu lalu ya. Tapi jadi sekutu. Dia pegang kendali dan mulai ungkapkan, ini loh rencanaku. Bagaimana kamu bisa mengalahkan benteng Yeriko yang double itu. Dan ini penghiburan ya buat Yosua. Karena ini bukan tanggung jawab utamanya. Ini pelayanan bersama-sama, pekerjaan bersama-sama. Nah, minggu ini, saya mulai dengan bicara, kita mau belajar pasal 6, pasal 8. Ini operasi militer dimulai dari tengah. Jadi polanya Allah, pola strategi ilahi, bagaimana menaklukkan Kanaan, diatur sama Tuhan. Masuk tengah dulu. Ya, dimulai dari tengah. Faktor geografisnya seperti itu. Kenapa? Saudara lihat. Di sini dari perkemahan mereka di Gilgal, ini di Gilgal. Ya, ini Sungai Yordan, mereka kan nyebrang dari sini. Nyebrang sampai, ingat ya, sampai di kota Adam ini kan dihentikan 40 kilo. Seperti Surabaya Porong dihentikan, lalu mereka sampai di Gilgal, mereka berkemah di situ. Nah, di situ yang mereka lihat di atas bukit-bukit terjal. Kalau mereka di bawah, terus di bawah pasti kalah. Harus naik. Tapi naiknya ke wilayah tengah. Tuhan atur seperti itu. Tapi masalahnya, tantangan pertama pasti Yeriko. Nah, kalau dibagi topografinya, seperti ini ya. Yeriko, mereka kan dari menyeberang Sungai Yordan. Gilgalnya di sana. Yeriko itu yang kalau mau naik, pasti ketemunya di Yeriko dulu. Ujung pendakiannya Ai. Jadi kalau Israel mau merebut wilayah perbukitan, Yeriko dikalahkan, habis itu Ai dikalahkan, baru bisa masuk wilayah tengah. Kayak gini ya, kalau saya ambil gambarnya, seperti ini.
Ini pernah saya pakai, ingat orang Samaria yang baik hati ketika ada orang dirampok turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ini daerahnya wow, perbukitan yang menyulitkan. Kalau berani naik tanpa mengalahkan Yeriko, bisa-bisa diserang dari bawah, diserang dari atas, habis. Makanya perlu dihancurkan Yeriko itu. Nah, setelah naik, mereka baru bisa menguasai di atas bukit itu. Itu advance ya. Itu suatu kelebihan supaya mereka menang. Jadi, ini yang Tuhan atur. Sesudah mereka menyeberang, harus menaklukkan Yeriko, lalu masuk wilayah selatan, mengalahkan di situ. Setelah itu perang, masuk wilayah daerah operasi yang di utara seperti itu. Jadi ini yang kita pelajari dalam kitab Yosua. Itu caranya Tuhan. Ingat ya, nah ini menolong kita. Ngapain sih Pak kita belajar gini? Sederhananya seperti ini. Tuhan ngajarin kita punya strategi. Bisa paham ya? Dalam segala hal, karena kita orang Pantai Kosta kali, sudah mengalir saja, apa katanya Roh Kudus. Enggak. Harus betul-betul step by step seperti itu. Tuhan saja caranya seperti itu. Ingat, pertama-tama Yeriko harus jatuh. Kemarin kita sudah belajar ya, tembok Yeriko itu 2 lapis. Dan itu semua rencana sudah Tuhan ungkapkan. Tapi harus lihat step by step. Step pertama Tuhan berkata, langkah pertama Yeriko harus dikalahkan dulu. Tapi harus kuncinya masih taat. Ikut rencana Tuhan. Jalan masih panjang seperti itu. Oke, sekarang kita baca. Yosua pasal 6 ayat yang pertama. Ayat pertama, 2, 3. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ingat ya, karena orang Israel sudah di Gilgal, sudah kelihatan di situ. Oke, ini penaklukan Yeriko pasal 6. Tuhan mulai katakan ini strateginya. Yeriko sekarang sudah jadi kota terkepung ya. Perintah yang dari dalam. Dari dalam. Semua pintu gerbang ditutup, tidak ada lalu lintas diajar boleh keluar dan masuk. Biasanya orang asing boleh masuk di pintu gerbang kalau pagi jam 6 dibuka pintu gerbang, mereka pasti dagang. Tapi mesti lewati tentara. Nah sekarang tidak ada orang dagang sama sekali seperti itu. Nah kenapa? Ingat waktu pasal 5, mata-mata dikasih tahu sama Rahab. Kami dipenuhi dengan teror. Apalagi sudah kecolongan 2 mata-mata masuk. Makanya ditutup seperti itu. Ayat yang kedua, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, walaupun di sana ada benteng Yeriko yang kita lihat kemarin, pelajari kemarin. Kalau belum lihat saja di YouTube ya. 2 lapis, kokoh, tidak tertembus, 7, 8, 12 meter sampai di atas. Tapi Yosua dapat janji sama Tuhan. Kemenangan sudah pasti terjadi. Karena Allah yang mengumumkan, Allah sendiri yang berkata, Allah yang berfirman, aku telah menyerahkan, itu dalam bahasa aslinya ya, menyerahkan Yeriko. Jadi kota, raja, tentara semuanya akan jatuh. Tuhan katakan bahasa Indonesia, aku serahkan. Nah kata kerja Ibrani bahasa aslinya itu tensesnya kalau waktunya itu perfect. Perfect itu berarti sudah terjadi. Ini profetik itu seperti nubuatan ya. Tuhan kayak gini. Sekarang anggap saja ya, saya Yosua, kita orang Israel. Di sana benteng Yeriko. Kita bingung gimana cara menaklukkan. Tuhan datang ngomong sama kita. Nah segini, aku sudah selesai menyerahkan kota Yeriko dan penduduknya. Ini kita belum perang, tapi bagi Tuhan aku sudah telah selesai.
Ini penolong kita ya. Jadi di mata Tuhan, ingat ya, Tuhan itu tidak terbatas. Kita kan terbatas. Kita dibatasi oleh waktu. Sekarang jam 7:40. Anggap saja perangnya besok. Tapi Tuhan berkata sekarang 7:40, aku sudah selesai menyerahkan kota itu sama kamu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dengernya itu, wow, itu melegakan. Walaupun sudah pasti, strategi harus jalan. Tidak boleh serampangan. Baca ayat 3. 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tandukan domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh rangsa bersorak dengan suara yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depannya. Nah ingat ya, Tuhan sudah ngomong, itu sudah selesai. Memang kalau kita terbatas, harinya belum besok. Tapi Tuhan bilang sudah selesai. Tapi ada strategi yang dikatakan Tuhan. Strateginya nggak biasa. Ya, nggak biasa. Kemarin kita sudah lihat, saya keluarkan lagi. Nggak boleh pakai mesin pendobrak. BTW mereka juga nggak punya juga ya. Nggak boleh pakai katapel raksasa yang sering wing, tembok tebal, brul jatuh. Nggak boleh juga pakai menara bergerak supaya menara yang tinggi lalu menyusupkan orang dari sana masuk semuanya. Tidak juga melakukan pengepungan. Tidak ada yang dikepung. Karena pengepungan butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai kotanya kelaparan dan menyerah. Strateginya Tuhan bilang, pasukan bersenjata, ini gambarnya bagus ini. Karena kalau di YouTube itu kalau saya cari gambar ya, ketik saja Yosua dan Yeriko. Mesti tabut perjanjiannya terbuka. Tidak boleh. Tabut perjanjian itu mesti ditutup ya. Oke. Strateginya pasukan bersenjata berbaris mengelilingi kota. 1 hari. 1 kali. Selama 6 hari. Plus 7 imam meniup sangkakala di depan tabut. Pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Setelah itu kota itu akan runtuh. Ya mereka harus berteriak. Tapi strateginya enggak umum dalam perang. Nah yang menarik, angka sempurna dipakai. Angka komplit. Ya kalau di kuliah rapot akademis berapa? 4 ya. IP-nya berapa? 4. Wah sempurna. Kalau ujian nilainya berapa? Nilainya 10. Wah hebat. Tapi kalau Israel dalam Alkitab kita angkanya 7. Ada 7 imam. Ada 7 sangkakala, trompet, nafiri. Ada 7 hari. Ada 7 kali keliling tembok pada hari yang ke-7. Jadi Tuhan atur semuanya, strateginya harus diikutin. Tapi kalau dibilang, nah ini, meskipun rencana tindakan Tuhan tampaknya, gimana perangnya Pak? Mungkin kalau Yosua terangkan ya. Gini 7, gini gitu, lalu kita putar-putar. Lalu nyerangnya kapan? Tidak usah nyerang. Saudara bisa bayangkan ya. Ditanya, ngapain kita mesti tiup trompet? Saya lihat dalam bahasa aslinya ya, trompet, nafiri dipakai kata shofar. Nah shofar itu trompet yang dibuat dari tanduk domba. Persis seperti ini, panjang ya. Tapi tanduk domba dipakai kata bahasa Ibrani kata yobel. Di sini. Jadi kenapa dipakai trompet? Trompet ini instrumen yang dipakai
untuk pesta kusyuk Israel yang menyatakan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi bedakan ya, ada beda, ada nafiri yang beda. Nafiri di Keluaran 19, ya nafiri yang dipakai ini kata hasorot di bilangan pasal 10. Kalau di bilangan 10, ini kalau yang terbuat dari logam. Jadi bukan yang terbuat dari logam. Jadi saya cari lagi gambarnya. Oh bukan gambar ini, nggak cocok. Seperti itu. Harus pakai yang seperti yang saya bilang tadi itu. Ya, dipakai kata trompet yang seperti ini. Cocok. Dibuat dari nafiri, dibuat dari tanduk domba seperti itu. Nah, apa itu artinya semuanya? Artinya sederhananya seperti di sini ya. Ini artinya. Penaklukan Yeriko itu tidak semata-mata dilakukan secara militer. Walaupun ada tentara yang dilibatkan ya. Tapi secara rohani, dan sangkakala itu menyatakan bahwa tangan Tuhan yang tidak terlihat sedang menenun jalannya untuk menghancurkan kota Yeriko itu. Ini harus kita pahami ya. Nah, Mazmur pernah menggambarkan Mazmur pasal 24. Lihat ya, ayo kita baca. 24 ayat 7 dan ayat 9. 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Nah ini memang ayat ini berbicara nanti ketika Yesus datang. Di akhir masa tribulasi, dia masuk kota Yerusalem yang ditutup. Tapi ayat ini bisa dipakai juga. Tuhan mau masuk kota Yeriko. Tuhan sudah tegas, aku akan masuk kota ini. Ya, sekarang ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 2, 3. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkat tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut itu. Dan kepada bangsa itu dikatakan, maju, kelilingilah kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ingat ya, yang dengar saja perang kayak gini, ini tidak masuk akal dalam sejarah. Kalau pikir ya, anggap aja muter lagi muter. Apa yang mencegah pasukan Yeriko yang di atas tembok tidak manahi semuanya, dihujani tombak, dilempari batu, lempari obor, waktu march keliling itu. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu ya. Ingat unsur surprise, kejutan, musuh kaget. Nah ini lagi rame KKB yang di Papua. Saya ngikutin terus itu. Kejutan itu penting dalam strategi militer. Musuh kaget, kedadapan ya. Apa kedadapan itu? Bahasa Indonesia kedadapan apa itu ya? Ayo, bingung ya. Kedadapan apa bahasa Indonesia nih? Terkopo-kopo. Tapi di sini Israel memang ekspos. Ini loh kami keliling, muter-muter seperti itu. Pertanyaan lagi. Apa yang mencegah musuh kalau misalnya ini kan lagi kusuk jalan, muter. Tahu-tahu itu gerbang dibuka, tentara keluar banyak, tentara Yeriko memecah barisan. Lalu terpisah, tercerai-berai, dibantai. Saudara pasti berpikir seperti itu ya. Ingat Yosua ini pemimpin militer yang berpengalaman. Dalam pikirannya, dalam hatinya, terlintas itu pasti. Kok aneh perangnya ya? Kok seperti ini ya? Kalau kita dengar cerita tembok Yeriko berkali-kali sudah biasa. Tapi kalau kita coba menjalani, memikirkan seperti itu. Tapi yang luar biasa di sini bedanya. Musa pada waktu di semak terbakar dipanggil Tuhan. Berdebat. 5 kali nolak sama Tuhan. Tapi Yosua menanggapi, ya taat. Enggak tanya lagi. Gini loh malaikat, gini loh ya,
bukan sombong, saya ini jenderal, mimpin, keliling. Iya keliling. Tidak tanya-tanya saudara. Kalau saya pasti tanya ya, terus perangnya kapan? Senjata apa yang mesti dibawa? Wow. Ya, dia tidak berdebat sama sekali. Yosua taat, langsung dipanggil para imam, prajurit, ini arahannya, ini briefing ya. Tep. Oke, ayat 8, 9, 2, 3. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakalanya, sedang tabut perjanjian mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Saya membayangkan ini urutannya. Ya, ini urutannya. Kapan Pak mulai? Besok pagi, subuh kita mulai. Subuh kok bisa subuh? Karena dari Gilgal. Dari Gilgal mesti trompetnya ditiup dari Gilgal, enggak, mungkin dari sana. Lalu ya, marching, urutannya diberitahu. Yang paling depan pasukan bersenjata. Biasanya pakai panji ya. Panji maksudnya bendera, bannernya suku apa. Di belakangnya 7 imam dengan bawa trompet. Lalu di belakangnya imam dengan tabut Allah. Lalu terakhir pasukan penutup. Nggak boleh salah. Nah memang kalau kita memperhatikan seperti ini ya, lihat ya, tentara memiliki tempat yang menonjol dalam prosesi ini. Agak tenang ya, imam-imam yang di tengah agak tenang karena ada yang ngawal. Tapi masalahnya kan keliling tentara kan bentengnya di situ. Nah ini menolong kita ya, Yeriko bukan jatuh karena tentara. Yeriko jatuh karena kuasa Tuhan Allah sang panglima sendiri yang sedang meniup nafirinya. Nah sekali lagi saya terangkan ya nafirinya ya. Macam-macam penggunaan. Semenjak bilangan pasal 10, kita kan sudah belajar bilangan ya. Israel pakai alat khusus ini, nafiri, untuk ketetapan selama-lamanya untuk maksud kudus. Jadi nafiri yang di sini penggunaan dalam ibadah. Jadi dalam ibadah pakai nafiri. Nah Esra ini slide yang saya ambil dari bilangan. Tapi sudah lama ini ya, 3 tahun lalu ini. Di Esra pasal 3, pasal 10, tampillah imam-imam dan memakai pakaian jabatan membawa nafiri, orang Lewi. Nah ditiup, itu ibadah ya. Nah kalau sekarang suaranya jangan lupa, suara. Nafiri, sudah. Nafiri kalau dalam ibadah mungkin seperti ini. Antar roti direk. Cukup ya? Wah kalau Natal kita sesekali kayak gini. Keren ya. Oke, next. Nafiri itu dipakai juga dalam perang. Di bilangan pasal 3, 31 ayat 6. Musa menyuruh mereka berperang. Dan yang Pinehas anak imam Eliasar berperang dengan membawa perkakas dan imam yang bawa. Meniup nafiri, pemberi tanda semboyan. Itu sebabnya dalam Alkitab kita perjanjian lama, nafiri itu dipakai banyak ya, kisah Gideon. Dia tiup nafiri, perang lawan Amalek. Kisah sekarang, perang Yeriko. Jadi makanya saudara mesti paham ya, ini dalam dunia militer, nafiri, trompet itu menjadi penanda sinyal berabad-abad. Makanya saudara lihat ya, ABRI kita ya, mau angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian ada drum band, ada trompet. Nah seperti itu. Ini saya ambil ya,
contoh klip simbol bunyi dalam perang sipil di Amerika. Nah, panjangnya berapa menit? 8 menit ya, tapi kita hanya menonton. Nah, ini pertempuran kecil, trompetnya forward, maju serang, halt, bla 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 ya. Lihat ya, quick time, march 120 langkah per menit. Berarti ngonclok melakukannya. Double quick ini 2 kali, 240 menit, 24 langkah per menit. Coba dengar suaranya itu. Nah, masih ngerti ya? Maju. Bunyinya seperti ini. Forward. Hold. Halt. Quick time. Maku jalan ngoncolok ini. 1 menit 240 langkah. Wes lewat saja saudara. Bisa nggak kita ingat? Lali, itu bunyi dia apa ya? Perangnya nggak jadi saudara ya, karena kita berdebat. Salah, itu suruh lari, enggak itu suruh mandek. Nah, mungkin ramai gitu saudara ya. Wes, tapi makanya yang niup kan imam. Ini enggak ada komando, bukan perang, tapi tanda bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ayo kita teruskan. Ayat 10 dan 11. 2, 3. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu. Demikian, jangan bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ingat ya, berbaris. Bukan dewan ya, ada tentara, ada peniup trompet, ada pembawa tabut, ada tentara. Imam niup terus. Tapi Yosua bilang, kamu gak boleh ngomong. Kamu gak boleh bicara. Tunggu dulu. Saudara bisa membayangkan tentara itu emosinya kan kuat ya. Lalu yang atas, tentara di atas Yeriko. Kalau ngece gimana saudara? Ayo. Ayo jawab. Ayo. Gak boleh ngomong katanya. Jalan bentar ya. Cepet itu masih mending. Kalau makian, kata kotor. Pawai aneh. Ayo, sekarang saudara yang jadi tentara. Sakjane aneh ya. Kita saja mesti ngomong sama Yosua. Bu, ya sekali cok. Waduh, besok mesti berangkat kita malu. Aku saja nih sini yang melok. Bayangkan ya. Ingat ya. Mesti kelilingi kayak ular. Dan ingat, dihitung kota Yeriko, reruntuhannya 89 hektar. Berarti setengah jam. Waduh. Kalau dilempari batu dari atas, dinyek. Nah sekarang, ketika pawai keliling, sirkuit selesai, sirkuit kan keliling ya. Orang Kanaan, lihat ya mereka muter. Lihat itu. Hei, itu, sudah kembali ke sini. Kan dilihat tabutnya kan, atau trompetnya. Setengah jam, mereka siap. Lalu mereka kembali. Loh, balik kucing. Bener ya? Aneh gitu rasanya ya. Saudara bisa membayangkan gimana rasanya itu. Oke, tutup hari ini. Cukup.
Penerapan apa yang kita pelajari? Ketaatan kepada Tuhan itu kadang-kadang membingungkan kita. Benar nggak? Tuhan bilang, gini loh, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berilah, maka kamu akan diberi. Jika ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Saja ini gak cocok ya. Setuju ya? Ketaatan kepada Tuhan itu kadang-kadang membingungkan kita. Tidak bisa dimengerti, tidak bisa dinalar, tidak masuk logika. Tapi Tuhan suruh kita seperti Yosua, seperti orang Israel pada hari ini. Kuncinya nomor 1, hati kita. Mau taat apa enggak? Saya mau tutup dengan satu cerita. Ada seorang pimpinan atau direktur badan misi ya. Saya kemarin sama Pak Kim. Pak Kim Korea yang suka sering khotbah di sini kan. Big bro, bro, dia manggil saya adik-adik kan. Bro, kita ketemu ya. Ya kita cerita banyak. Nah itu sama seperti itu ya. Ada pimpinan badan misi, dia pergi berkunjung ke rumah anak buahnya jadi misi. Melayani sebagai misionaris di luar negeri. Nah, karena anak buahnya pergi jadi misi di luar negeri, dia hanya bisa ketemu mamanya. Nah mamanya cerita, sebetulnya bukan satu Pak yang ikut Bapak, tapi ada satu lagi anak perempuan. Oh ya, yang ikut Bapak itu anak laki saya, ya sekarang lagi pelayanan di Sudan. Sudan itu Afrika. 90% orang Muslim. Sebetulnya satu anak perempuan saya itu jadi misi juga, misionaris. Di mana? Oh di Cina. Jadi bapak ini ingin bertemu, ya dia dengar mamanya cerita. Ya, ketika duduk dikasih teh sama mamanya, ngobrol-ngobrol. Lalu mamanya cerita. Sulit buat saya karena punya anak dua-duanya jadi pelayan Tuhan misionaris. Pak, anak saya yang laki itu waktu pamit sama saya, Pak, aku mau jadi misionaris. Kemana? Ke Sudan. Mama, sebetulnya saya nggak tega Pak. Tapi gimana lagi ya? Saya sayang sama anaknya, saya rindu sama anak-anak saya. Tapi anak saya yang laki itu waktu cerita, orang Sudan belum kenal Yesus mah. Orang Sudan perlu diselamatkan. Orang Sudan masih terhilang. Cerita sambil meneteskan air mata. Saya rasa anak ini betul-betul dipanggil Tuhan. Sekarang adiknya juga berangkat lagi ke Cina untuk pelayanan lagi ke sana. Ya, direktur misi ini berdoa dan menguatkan. Waktu dia pulang dari rumah ibu itu, dia kagum sekali. Dia punya rasa hormat, menghargai bagaimana mamanya bisa melepaskan anaknya seperti itu. Cerita ini belum selesai. Berapa bulan kemudian, anak ibu itu yang ikut badan misi ini dibunuh. Karena menginjil. Jadi dia merasa bahwa hatinya masih hancur ya sebagai bos. Tapi dia berkata, aku harus beritahu, ibu itu harus mendengar yang pertama kali dari aku. Dia berdoa sambil jalan ya, ngomongin gimana caranya ngomong. Jadi ketika dia bercerita tentang berita tragis ini, biasalah, pasti mamanya menangis, tapi dikuatkan Roh Kudus. Terakhir mamanya berkata begini, luar biasa. Pak, saya tahu saya sedih, tapi saya rasa saya lebih suka anak saya mati di Sudan sendirian untuk Yesus daripada dia tinggal di sini bersama saya, tapi tidak patuh hidupnya dan hidupnya hancur.
Ini semuanya sudah jadi kehendak Tuhan. Seorang hamba Tuhan, Spurgeon, dia berkata begini, iman dan ketaatan itu diikat dalam ikatan yang sama. Orang yang taat kepada Tuhan, dia mempercayai Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, dia pasti taat kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita seringkali ngaku tidak beriman sama Tuhan. Tapi kita tidak pernah taat sama Tuhan. Tidak nuruti firman Tuhan.